Selamat malam Sobat Immanuel. Kembali lagi di podcast Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, Sobat Immanuel, malam hari ini kita kembali bertemu untuk membahas satu topik, melanjutkan lebih tepatnya. Melanjutkan satu topik yang episode sebelumnya udah kita bahas nih. Kalau episode sebelumnya kita berbicara tentang mencari jodoh, bagaimana mencari pasangan yang sepadan dan tips-tips mencari pasangan gitu, pasangan yang sepadan. Dan episode kali ini kita mau ngobrol maksudnya ngobrol bersama dengan pasangan yang sudah berjodoh. Oke, malam ini pastinya nggak sendiri dan selamat bergabung buat teman-teman, buat Sobat Immanuel yang mungkin baru pertama kali denger nih semenjak ngikutin episodenya Mencari Jodoh. Oke, kita mau kenalan sama narasumber kita malam hari ini. Oke, Sobat Immanuel, narasumber kita malam hari ini pastinya udah kenal dong, nggak mungkin nggak kenal. Say hi dulu dong sama Sobat Immanuel. Malam hari ini episode berjodoh, kita akan ngobrol nih sama Pak Pendeta Ruben dan juga Ibu Pendeta Lia. Ibu nggak mau ngomong, say hi, katanya sih. Oke. Kak Gracia. Iya Pak. Boleh saya kasih tahu rahasia? Boleh Pak, silahkan. Sebenarnya bukan kami harusnya, tapi ada dua pasangan yang ternyata tertunda. Akhirnya ya? Kami cadangan. Cadangan, gitu. Pilihan terakhir, tapi nggak apa-apa. Pastinya juga banyak yang bisa di-sharing dari Bapak sama Ibu yang berjodoh. Oke, Sobat Immanuel, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi soal berjodoh ini. Tetap stay tune di Basa Basi Immanuel. Oke, Sobat Immanuel, masih di Basa Basi Immanuel. Nah, kalau tadi kita udah denger nih bagaimana proses Bapak dan Ibu sampai akhirnya meyakini bahwa mereka berjodoh. Sekarang kita mau tahu nih bagaimana proses Bapak dan Ibu ketika berkomitmen untuk menjalani proses tersebut. Pastinya kan ada proses di mana harus menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Kalau dari Bapak dan Ibu, bagaimana cara melewati proses tersebut untuk bisa menerima satu sama lain gitu? Ya, ada beberapa hal yang menarik sih. Yang pertama, ketika kami mau menikah, ketika kami sudah di satu pulau di Sulawesi, saya di Makassar, beliau di Pinrang. Nah, terus waktu itu kan kita masih pakai telepon biasa tuh, belum ada WhatsApp waktu itu kan. Nah, orang tua di Sidoarjo. Nah, terus orang tua punya harapan bahwa pemberkatannya itu di Sidoarjo, Surabaya gitu. Saya bilang sama beliau, tolong kasih tahu sama Papa bahwa karena kita sama-sama pendeta yang organik, jadi tergantung dari majelis sinode. Biasanya sih di jemaat di mana saya bertugas gitu. Nah, sudah sekali dua kali telepon, orang tua nggak terima begitu. Terus saya bilang jelasin aja gitu. Terus beliau bilang, udah nggak usah lah. Yang mau nikah kita kok, bukan mereka, katanya gitu. Waduh, saya panik gitu kan. Artinya saya lihat di situ karena waktu kami mulai kenal dan komitmen itu kan sangat singkat. Nah, ketika dalam persiapan yang genting itu, beliau keras. Orang tua di sana juga keras gitu kan. Dalam hati saya, ini gimana nih? Bisa nggak jadi nih perkawinan gitu kan? Jadi kan nikahnya sama aku. Nah, terus habis itu saya coba ngobrol dengan wali karena saya sudah dari orang tua. Terus beliau juga sama opanya, lalu masih kerabat begitu, dikasih nasihat. Terus dibilang, ya kalian datang, orang Sabu itu punya apa ya, punya kultur, budaya yang orang tua itu kalau dia marah tapi anaknya datang,
terus langsung peluk, itu pasti diterima. Walaupun nangis atau apa gitu. Dan kami lakukan. Di situ saya ngomong sama beliau, ayo kita lakukan, jangan keras-keras. Beliau mau dengar gitu. Sampai kami datang Sidoarjo, dari teras itu papa udah marah-marah gitu. Pokoknya udah nggak terima gitu. Tapi kami dengar nasihat itu, terus kita jalani. Nah, yang saya mau cerita dari situ, saya mulai melihat, wah beliau ini ternyata keras gitu kan. Wah. Ada sifat yang akhirnya baru tahu ya. Ya gitu. Nah, terus yang berikutnya setelah menikah, saya ingatkan beliau, kenapa? Karena kan setelah 1 tahun kami bertugas di sana, terus menikah, masih ada tugas lagi kan 3 tahun gitu kan. Nah beliau kan diantar-antar sama adalah pengurus pemuda gitu. Terus saya bilang sama beliau, tolong hati-hati karena biar bagaimana kamu perempuan, dia laki-laki dewasa gitu. Dan beliau bilang, nggak apa-apa, orang dia ini kan pengurus Pelkot, masa sih dia mau macam-macam gitu. Saya cuma bilang hati-hati, saya nggak cemburu, saya cuma bilang hati-hati gitu. Nah terus beliau terbuka, beliau bilang, kok iya ya sekarang pesannya udah mulai aneh-aneh, SMS-nya gitu. Nanyain udah makan belum, udah apa gitu. Jadi hampir setiap saat nanya terus gitu. Terus saya bilang, nah itu. Nah sekarang coba deh. Kalau dia punya reaksi marah, kamu bilang, nggak usah diantar. Dia diantar sama koster aja gitu. Kalau dia marah berarti dia yang punya motivasi ini. Dan memang dia coba. Nah saya lihat kelebihan dia juga kan mau dengar gitu kan. Nah terus dicoba dan memang marah gitu. Iya berarti nggak keras kepala banget kan, masih mau denger. Nah, ada paksaan mungkin Ibu? Enggak. Nah terus akhirnya ternyata betul. Nah dari situ ya saya bilang, ya kita saling menjaga. Betul. Walaupun kita berjauhan, kita saling menjaga. Nah itu yang namanya kelebihan kekurangan. Jadi walaupun jauh gitu ya, saya tetap membayangkan dia sedang ngapain gitu ya. Terus apa baiknya dia. Nah beliau juga dengar gitu. Sehingga ketika kami jalani, ya berproses kelebihan kekurangannya. Nah yang berikutnya adalah ketika kita mengevaluasi untuk gimana ya ke depan gitu. Karena kita kan sama-sama pendeta organik. Nah saya punya kelemahan itu pada waktu itu ya, kekurangan, ya saya oke dengan konsepnya, tapi pelaksanaannya tidak gitu. Karena waktu itu kan udah sepakat nih, udah non organik. Diharapkan saya bisa lebih banyak waktu gitu. Nah yang terjadi apa? Yang terjadi saya tetap sibuk. Sampai beliau punya pernyataan begini, udahlah lebih baik kamu di sini aja sendiri, kami kembali ke Jakarta katanya gitu. Marah, sampai nangis itu. Udahlah, kamu terlalu sibuk gitu. Dari situ saya minta maaf. Saya bilang saya minta maaf, saya ternyata belum bisa memenuhi janji. Dan kemudian berproses. Nah berprosesnya dulu saya itu kalau sampai rumah itu tinggal tidur. Kan kecapean kan. Beliau marah. Beliau bilang, kalau ada waktu malah langsung tidur. Kalau udah bicara pelayanan, udah ditunggu-tungguin pulang sampai rumah tidur gitu kan. Nah tapi kemudian beliau coba pahami kan. Saya bilang, saya nggak bermaksud untuk mengecewakanmu gitu. Tapi ini loh ada tuntutan ini, bantu saya gitu. Nah beliau bantu. Beliau bantunya apa? Beliau lihat ketika saya pulang, habis makan terus duduk di depan TV ketiduran, beliau nggak ganggu. Terus saya bangun segar kan gitu. Terus mulailah pola kami berubah gitu. Jadi habis itu bisa ngobrol kan, karena kan udah sempat gitu. Tidur sebentar. Nah seperti itu kelebihan kekurangan. Jadi peka lah dengan apa yang ada pada pasangan kita. Betul. Gitu. Kalau dari Ibu berarti juga gitu ya Bu? Iya, sama sih Kak Grace. Jadi memahami kelebihan dan kekurangan itu tuh proses ya, nggak bisa terus langsung oke, saya memahami selesai, enggak gitu. Bukan memaksa untuk menerima juga berarti ya? Enggak, tapi itu proses gitu. Kak Grace yang dipaksa ya? Hah? Proses Pak. Nah kami berdua ini kan sama-sama orang yang kalau punya tugas tanggung jawab itu tuh serius gitu ya ngerjainnya gitu. Serius benar-benar berusaha untuk selalu memberi yang terbaik gitu. Nah itu dampaknya kita akan fokus dengan itu. Urusan kan? masing-masing. Nah kalau sudah begitu kan berarti yang jadi poin pertama, urutan pertama perhatian kita adalah tugas itu.
Artinya yang lain kan jadi nomor 2, Nomor 2, 3 dan seterusnya pasti. gitu. Nah itu yang terjadi sama kami Oh, gitu. gitu. Jadi makanya akhirnya kita ngobrol gimana ya ketika kita di Makassar 4 tahun, praktis setahun lah ya kita yang benar-benar berinteraksi bersama. 3 tahunnya di mana? Kita ngurusin jemaat Oh, gitu. Tapi berarti di sela-sela kesibukan itu memang ada satu fase saling memahami, saling mengerti mungkin ya. Gitu. Harus begitu gitu. Nah, terus karena itu ya kita berusaha untuk melewati itu gitu ya. Saya kalau saya tahu nih beliau lagi sibuk atau beliau juga tahu Bapak tahu saya lagi sibuk gitu. Ya udah dari sisi saya berusaha untuk gitu selesaiin tugasmu baik-baik. Kalau perlu justru saya berusaha untuk mensupport apa nih yang bikin supaya tugasnya beliau cepat kelar gitu, supaya perhatiin gue lagi dong, kan gitu. Terus itu Kak Gracia, prosesnya itu jangan spiral. Spiral itu kan balik lagi. Iya. Nah itu sempat ada di masa-masa awal ya, begini tapi balik lagi gitu. Iya. Lalu Berulang gitu ya. kami evaluasi. Nah proses ini dia harus naik kelas terus gitu. Jadi kalau kemarin udah salah gini, terus kita ingetin jangan sampai diulangin gitu. Ada perubahan ya, kesepakatan yang berubah gitu. Dulu tuh waktu kalau saya pulang ke rumah, yang ada tuh saya tinggal tidur gitu. Dan beliau marah besar. Oh itu ngeselin sih Pak. Kan? Nah tapi kemudian saya bilang bahwa saya tidak bermaksud untuk menomorduakan atau apa, tapi memang saya lelah gitu. Nah terus namanya istri kan beliau bilang tidur sana di kamar tidur gitu kan. Nah saya kalau di kamar tidur tuh nggak bisa tidur. Saya tuh tidur tuh plek gitu. Biasanya di depan TV tuh. Jadi TV nonton saya gitu. Nah kalau dengan berproses itu, nah beliau sudah tahu kalau misalnya saya pulang gitu, terus tiba-tiba duduk di depan TV tidur, ya udah dibiarin. Nah ketika saya sudah bangun saya segar lagi. Nah jadi itu yang prosesnya naik kelasnya begitu. Ada penyesuaian dari saya maupun dari beliau. Terus? Termasuk tunggu dulu satu lagi. Sabar. Termasuk gini. Saya kan organik nih gitu kan. Berarti kan saya ada fasilitas laptop lah segala macam. Nah beliau kan juga perlu kegiatan gitu. Nah saya juga memfasilitasi beliau gitu. Misalnya beliau bilang gini, wah saya nggak ada laptop nih, ya udah oke, beli gitu. Tapi mahalnya nggak apa-apa gitu. Dan ya bersyukurnya ya kita dapat hadiah gitu. Nah jadi dari kitanya juga ya melengkapi itu, proses itu juga tahu, oh ya pasangan kita ini butuh juga, dia untuk kerja ini butuh aktualisasinya seperti ini. Jadi bukan hanya ngomong, tapi juga ada yang dibuat gitu. Inilah Itulah podcast suara Basa-Basi Immanuel dari Immanuel. Tadi saya mau nambah, saya bilang gini, ya dalam proses itu ya, tadinya kan kita, saya lah ya gitu, mikirnya itu, kamar itu untuk tidur, untuk istirahat gitu ya, jadi ya di kamar itu hanya ada tempat tidur gitu, atau lemari, pokoknya itu yang menunjang untuk kita bisa tidur dan istirahat. Ya karena berproses itu, sekarang apa? Di kamar ada meja kerja, malah seringkali kita sekarang karena TV cuma satu ya. Yang lalu ketika di jemaat-jemaat sebelum kita ada TV 2, TV masuk kamar. Jadi fungsional ya di kamar. Jadi kan karena ya itu tadi yang beliau bilang ya, beliau kalau masuk atau pulang dari mana-mana itu ya sambil nonton TV terus langsung plek tidur gitu. Akhirnya supaya beliau bisa tidur di tempat tidur dengan nyaman, dengan maksudnya ya capek dong ya tidur sambil duduk gitu. Akhirnya saya bilang udah TV 1 masukin di kamar. Jadi pulang dari mana-mana nggak ada alasan duduk depan TV situ, di kamar ada TV, masuk kamar biar bisa tidur. Sampai yang kayak gitu dipikirin gitu. Kayak gitu. Termasuk juga itu sekarang di kamar kita ada meja kerja gitu. Kayak gitu sih sampai segitu gitu. Ya. Jadi kalau yang tadi saya dengar ini mungkin Bapak pendeta dan Ibu pendeta ini bisa menjadi salah satu contoh untuk pasangan mungkin yang sama-sama sibuk. Sama-sama punya kegiatan, sama-sama punya kesibukan. Dan kalau yang tadi saya notice dari penjelasan Ibu sama Bapak tuh ada kata mengimbangi dan juga memahami gitu. Ya. Jadi di dalam proses penerimaan kekurangan dan kelebihan itu memang
pentingnya untuk itu ya, mengimbangi dan saling memahami kegiatan satu sama lain. Saya sebenarnya agak relate sih dengan apa yang terjadi. Tapi mungkin saya prosesnya belum sampai serius. Tapi sudah belajar ya untuk sampai situ. Nah, ada satu fase sampai kami pada satu fase begini. Beliau bilang begini, kenapa sih kalau kita berdua selalu ngomonginnya jemaat? Karena sama-sama sibuk di gereja itu dia. Jadi kami evaluasi bersama, itu yang tadi saya bilang prosesnya dia naik gitu ya. Jadi setiap kenaikan itu kita mengevaluasi apalagi ya yang belum gitu. Termasuk tadi topik-topiknya. Nah, jadi saya mau bilang begini, sebagai laki-laki ya tolong sampaikan. Sebagai laki-laki tolong garis bawah, pasang kupingnya. Betul-betul kalau sudah dengan pasangannya ya betul-betul mau mendengar gitu. Jangan mau didengar saja. Nah, jadi kalau kami nanti saya perjelas Pak tulisan di bawah sini, Pak. Kalau belum pakai subtitle ya. Nah, jadi kalau lagi berdua gitu, ya saya dengar gitu dan tidak mengubah topik. Karena perempuan kalau diajak lagi ngomong terus laki-laki ngubah topik itu marah sekali itu. Itu berarti saya tidak dihargai. Gimana penonton yang di belakang setuju ya? Kasih jempol, mereka kasih jempol. Ada lelaki yang satu bilang setuju, yang satu bilang enggak nih. Kadang-kadang kan gitu. Betul. Nah, saya belajar dari situ juga. Beliau protes, udahlah kita nggak usah ngobrol, masa ngobrol ini, orang kita waktunya berdua kok gitu. Iya. Saya juga agak kaku kan ngobrolin apa gitu, tapi ya itu mengimbangi. Sampai akhirnya kemudian kita kalau berdua ya udah ngomongin gitu. Kecuali kalau misalnya beliau mulai dengan kesian juga ya jemaat kita ya begini. Nah, itu saya baru masuk gitu. Nah, itu sebenarnya yang saya curiga nih Pak. Ketika saya ngelihat mungkin pasangan suami istri atau pasangan yang sedang pacaran, dia sama-sama aktif gitu. Saya khawatir yang obrolan yang diobrolin sama mereka adalah soal kegiatan. Kita banyak banget ngobrol hal-hal itu, di dalam gereja gitu. Iya, sampai mungkin kayak ini kayak kalau lagi berdua dia ngomonginnya gereja doang nih. Saya pernah soalnya ngejudge pasangan tuh kayak gitu, Pak. Dan itu kami alami. Sampai kemudian kami evaluasi gitu. Artinya ada waktunya kita ngomong tentang tugas-tugas kita. Tapi ketika pada saat berdua ya harus juga kita punya waktu kita juga gitu. Dan itu harus benar-benar ya, bukan basa-basi gitu. Bukan basa-basi. Kalau ini kan basi cuma podcast saja. Ya, gitu. Kalau komitmen jangan basa-basi. Ya, betul. Oke, kalau tadi berarti kita udah dengar soal bagaimana prosesnya Bapak dan Ibu. Berarti kan setelah menerima kekurangan dan juga menerima kelebihan dari masing-masing, ada satu komitmen pastinya ya Pak, Bu, untuk dijalani ke depannya. Nah, kita mau masuk nih ngomongin soal komitmen. Kayak komitmen ini agak berat ya karena komitmen itu adalah sebuah pilihan yang nggak sembarangan untuk dilakukan dan untuk diputuskan gitu. Dan bagaimana Bapak dan Ibu juga pada akhirnya gitu menjalani komitmen itu dan akhirnya untuk bisa berkomitmen bersama-sama gitu, prosesnya itu seperti apa dan baiknya seperti apa sih gitu komitmen pasangan, apalagi pasangan Kristen gitu untuk berkomitmen gitu dalam sebuah hubungan mungkin. Silakan dari Bapak atau Ibu yang mau menjelaskan dari. Iya, komitmen itu tidak murah dan tidak mudah. Tapi bukan tidak mungkin. Dan itu kami lewati ya dalam perjalanan selama ini gitu. Mulai dari ya itu tadi, bahwa misalnya seperti ibu memperhatikan saya gitu ya, untuk kondisi kesehatan atau apa. Ya beliau cari tahu tuh gitu, cari tahu. Saya sampai WA dokter. Sampai WA dokter, ada anggota jemaat kami dokter. Bapak usia sekian, gimana? Aktivitas gitu. dari bulan ini sampai ini padat, kira-kira apa ya vitamin yang bagus? Diberikan. Dari hal yang seperti itu gitu. Dan memang itu kan harus saling ya. Nggak hanya satu arah saja. Kalau hanya dari beliau saya yang nggak respon juga, komitmen itu nggak akan tumbuh. Timpang gitu. Jadinya. Ya. Jadi memang yang namanya komitmen itu berpasangan ya harus saling. Nah, terus yang saya bilang tidak murah dan tidak mudah itu yaitu kembali kepada proses. Jadi kembali kepada kitanya. Dulu waktu awal-awal itu kan itu tadi beliau kan bilang, saya tuh bajunya kalau nggak abu-abu hitam biru gitu kan. Nah, beliau ingetin, saya bilang saya suka pakai baju ini gitu.
sampai beliau belikan kemeja, tetap kemeja lama saya pakai. Sampai akhirnya beliau buang kemeja. Tapi Bapak ketika itu kan berarti ada satu perubahan gitu ya Yeah. Pak di dalam kehidupan Bapak Yeah. yang tadinya monoton nih pakai bajunya Yeah. ini Yeah. itu sampai akhirnya ada ibu Betul. yang mencoba untuk mengubah gaya berpakaian Bapak. Betul. Nah, itu Bapak merasa risih kah dengan perubahan Awalnya itu. atau Bapak menerimanya gitu? Awalnya risih dari perlawanan yang Gitu. yang Protes jelas-jelas ya, Pak, protes. sampai perlawanan yang pelan-pelan dan berstrategi Sampai gitu. agak vokal ya. Sampai kemudian ada banyak yang bilang begini, wah Pak Pendeta udah makin rapi ya, apa segala macam gitu. Terus saya lapor sama beliau kan, terus beliau bilang, itulah maksudku Itulah. katanya gitu kan. Seneng lah Pak Ya. pasti kalau cewek berarti berhasil. Nah, seperti itu. Demikian pun ketika saya kasih masukan sama beliau, saya kasih nasihat atau kasih saran gitu. Ya awal-awal beliau, enggak. Nah, terus akhirnya ada orang bilang, begini bagus ya. Nah, baru itu. Jadi memang komitmen itu ya harus saling dan biarkan dia perlu waktu ya untuk jangan dipaksakan. Betul, Pak. Jadi Cinta memang butuh waktu, Pak. ketika kita Kata Viera. nah itu dia. Ketika pasangan itu belum seutuhnya terima, jangan dipaksa. Nah kalau dipaksa itu nanti komitmennya semu. Tapi kalau misalnya dia berproses dengan apa adanya, itu bagus komitmennya. Jangan dipaksa itu berarti itu juga sebuah proses ya Pak berarti? Iya. Proses. Nah cuma Proses itu sampai tadi. pada bagian dimana ya saya terima dengan lapang dada untuk semuanya itu. Cuma itu tadi, karena kan berdua kan, pasangan kan. Jadi kalaupun berproses, jangan bilang begini, kamu sabar ya, tunggu saya ngerti. Nah dari sayanya juga harus mau berproses. Iya. Kadang-kadang kan itu jadi pembenaran kan, gitu. Betul. Gitu. Harus sama-sama berarti Sama-sama. ya. Nggak Iya. cuma salah satu tapi itu barengan. Kalau salah satu doang ya timpang akhirnya. Oke, itu bagaimana sebuah komitmen ya Pak. Mungkin sekarang kita mau minta tips mungkin. Kok tips ya? Saya juga bingung nih Pak kalau tips. Mungkin lebih ke refleksi kali ya. Bagaimana untuk mungkin yang baru berpasangan, maksudnya baru berjodoh atau mungkin yang baru menikah atau memang yang lagi dalam proses serius untuk menuju sebuah pernikahan. Dari Bapak dan Ibu mungkin ada hal yang ingin bisa disampaikan untuk Sobat Immanuel yang sedang mendengarkan mungkin. Silakan Ibu. Iya. Saya kami ya saling mengingatkan gitu. Tadi kan Bapak cerita ketika kami jauh gitu ya, ada orang-orang lain yang mau masuk dan seterusnya gitu. Sepertinya bukan cuman ketika itu situasinya bukan hanya di saya gitu, di sisi Bapak juga gitu ya. Mahasiswa ya ada berapa kali gitu ya secara terang-terangan di depan saya dia bilang, iya loh saya bilang sama Bapak nggak apa-apa deh. Kagum. Gitu. Karena mahasiswa itu nggak ada ayahnya ya. Jadi dia lihat ada kebapaan saya gitu kan. Dan memang iklim di kampus itu ada kebiasaan menyapa dosen laki-laki itu papi. Papi, hai. Jadi halo. beliau ini kan seminggu sekali baru ketemu kan. Pas beliau ada terus lewat mahasiswa, papi. Oh marah beliau. Papi sejak kapan papi gitu. Dia bilang bukan saya. Bukan cuma tanduk, taring juga keluar. Aduh, gitu. serem. Tapi itu bagian dari proses. Bagian Nah, ya, bagian dari proses. Saya selalu bilang sama Bapak, ya entah yang di situ atau yang di tempat-tempat lain gitu ya. Karena beliau kan cukup banyak berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Dari yang biasa-biasa sampai yang luar biasa begitu ya. Saya selalu bilang sih sama beliau, ketika kita sepakat bersama, apalagi ketika kita sudah menikah, itu bukan cuma janji kita gitu, tapi janji di hadapan Tuhan gitu. Jadi kalau kamu kenapa-kenapa, ya saya akan marah, tapi saya nggak akan marah sama kamu sampai yang gimana-gimana. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan dia udah nggak bener nih sama janjinya, Tuhan deh yang urus dia gitu. Saya bakal berdoa begitu, saya bilang gitu. Jadi ya hati-hati aja, saya ngancem sih gitu ya. Tapi maksud saya ya itu ya gitu. Menikah itu bukan hanya persoalan kita berdua gitu, tapi juga itu bagaimana kita berkomitmen untuk selalu setia, dan itu kita sampaikan di hadapan Tuhan gitu. Jadi kalau kita nggak setia sama pasangan, bukan hanya persoalan dengan pasangan, tapi juga bagaimana dengan Tuhan gitu. Makanya
ya itu ya, orang bilang wah udah nggak cocok lah, inilah itulah gitu. Yang untuk kita sih nggak ada begitu gitu. Itu janji di hadapan Tuhan ya harus terus dipegang. Jalani. Gitu. Kalau dari Bapak? Untuk cocok itu kadang harus cekcok. Untuk cocok kadang harus cekcok. Ya. Kenapa tuh Pak? Iya, karena kan memang kita datang dari orang yang berbeda. Betul, iya sih. Latar belakang beda. Kan kita ketemu di usia 20-30-an. Sementara kan kita udah dibangun fondasinya seperti itu. Itu satu hal. Dan apalagi ketika misalnya ya seperti saya sudah pendeta duluan, beliau baru kemudian pendeta, itu kan juga pengaruh tuh. Nah, tapi itu tadi bahwa pasangan itu kan komitmen, berjalan bersama, kemudian punya visi sama gitu. Nah, yang sedang kami jalan itu adalah sekarang kita punya visi yang sama. Nah, untuk visi yang sama itu berarti perlu effort yang sama untuk melakukan apa nih, kita mau kemana gitu. Saya ya cerita-cerita 2009 begitu ya, beliau bilang nih, ayo cicil rumah misalnya gitu. Saya waktu itu bilang, ngapain sih orang pendeta dapat rumah dinas kok gitu. Tapi beliau ngomong gitu. Terus oh ya oke, kita cicil gitu. Sehingga ketika sekarang kami pindah-pindah, kami sudah punya rumah. Itu kenapa saya sebutkan itu salah satu pergumulan para pendeta. Terlena dengan penugasan, ada rumah dinas, terus tidak punya rumah. Padahal ketika sudah pensiun nggak punya rumah kan sedih gitu kan. Ya, itu hal yang sederhana. Jadi punya visi yang bersama. Kemudian punya visi yang sama ketika Tuhan karuniakan anak gitu. Gaji pendeta ya untuk pendeta GPIB pas-pas lah gitu ya. Tapi kita tetap punya visi untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak gitu. Nah itu juga, dan itu artinya kan kami harus menahan sedemikian rupa, misalnya enggak makan di restoran, enggak apa, kita lakukan itu. Tapi Bapak masih termasuk ketika kami di Singapura gitu ya. Waktu tugas di Singapura kami saving gitu, sehingga orang lihat juga gitu. Biasanya orang nih kesini kesana gitu, enggak. Nah itu visi yang sama gitu. Dan mungkin yang juga kami juga sudah sepakat gitu ya, dan kami sudah jadikan percakapan bahwa ketika kita jalani hidup berpasangan ini, kita ini kan limited edition gitu, dan kita juga punya limited waktu. Ada waktunya nanti kita tidak akan bergandengan tangan lagi. Jadi ketika masih Tuhan berikan, ya disyukuri. Dijaga baik, dan ya apa adanya, asli, bukan ada apanya gitu. Jadi kalaupun pada saatnya bergandengan tangan ini harus terlepas karena Tuhan yang panggil, ya kita sudah siap. Sudah gitu. Siap ya. Enggak. Dan beliau bilang, katanya kalau mau ini biar aku duluan katanya gitu. Iya, saya berapa kali ya saya selalu bilang kalau saya doanya pertama kalau Tuhan kasih umur panjang, ya mudah-mudahan saya sehat gitu, itu doanya. Tapi kalaupun nggak umur panjang, kalaupun mau sakit-sakit, mending nggak usah umur panjang, nggak apa-apa gitu. Itu satu. Terus yang kedua, saya doanya selalu kalau Tuhan panggil, biar Tuhan panggil saya duluan gitu, Bapak belakangan. Kenapa gitu tuh Pak? Tuh kenapa gitu tuh? Nggak mau saya ditinggal. Gak mau ditinggal. Apa ya? Ya awal sih saya lihat Bapak tuh itu tadi saya bilang serem apa gitu-gitu ya. Tapi ya makin kesini kita makin kenal, terus kita ya terus ada dalam komitmen bersama gitu. Ya saya sih lihat beliau sangat melengkapi saya ya gitu. Jadi kalau ternyata Tuhan bilang beliau duluan, waduh, saya jadi gimana jalannya gitu kan. Itulah pasangan tuh gitu. Dan itu visi yang bersama juga Kak Grace. Jadi ketika kami punya visi bersama itu, beliau awalnya protes. Saya bilang, kamu harus belajar setir mobil, kamu harus begini. Beliau protes, oh kamu udah nggak sayang lagi ya, kamu nggak mau ngurus lagi gitu. Nggak mau nganterin kemana-mana ya. Beliau protes. Tapi emang iya kan Pak, ada tujuannya itu juga kan Pak. Terus saya jelasin, nanti kan akan begini gitu. Oh iya. Ya udah, akhirnya kita jalani. Berarti gitu. pada intinya
ketika memang sudah berkomitmen, ada paling tidak ada satu visi dan satu tujuan yang sama-sama diraih, goalsnya lah gitu ya dalam sebuah hubungan gitu untuk bisa sama-sama mencapai sebuah goal tersebut. Wow, kita udah belajar banyak banget nih dari Bapak sama Ibu bagaimana selama ini sampai akhirnya banyak hal-hal yang kita pelajari nih. Saya jadi berasa lagi katekisasi pranikah nih Pak. Katekisasi pranikah harus sama pasangan, nggak boleh gitu ya Pak? Ya nanti kan ini saya kirim Bu. Oke deh. Biar sama, enggak nanti saya dengerin sama-sama. Baik. Oke, Sobat Immanuel. Ada lagi mungkin yang mau Ibu dan Bapak sampaikan? Saya udah, Bapak. Oh, yang saya mau bilang ya mungkin udah ada berapa kali ya saya bilang ya dalam banyak hal, banyak topik, tapi ini juga relate gitu. Bahwa bicara tentang berjodoh bukan hanya soal starting well-nya, tapi soal finishing well. Nah, untuk finishing well itu ada proses yang juga harus berjalan dengan baik gitu. Baiknya itu bukan berarti mulus, tapi mau dijalani dengan tulus gitu. Oke, Sobat Immanuel. Mungkin apa yang boleh disampaikan saat ini bisa menjadi pengalaman yang bisa kita jadikan contoh mungkin ya untuk bisa ya mungkin yang lagi akan berkomitmen atau mungkin yang lagi dalam proses gitu bisa menjadikan pengalaman Bapak dan Ibu ini juga pelajaran gitu untuk kita semua ataupun yang mungkin masih mencari pasangan gitu. Dan terima kasih banget nih Pak buat pengalaman yang udah di-sharing. Jadi teman-teman Sobat Immanuel jangan kemana-mana, kita belum selesai banget. Masih akan ada segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Immanuel. Oke, Sobat Immanuel, gak kerasa sepanjang segmen kita udah berbicara, sharing juga sama Ibu Pendeta dan juga Pak Pendeta bagaimana proses pengalaman hubungan Bapak dan Ibu dan juga banyak hal-hal yang di-sharing yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita dan gak kerasa nih kita udah ada di penghujung podcast untuk episode berjodoh kali ini. Mungkin kita sebelum tutup kita mau mendengar closing statement mungkin dari Bapak atau dari Ibu yang mau menyampaikan, boleh silahkan. Silakan Bu. Ayo jangan tunjuk-tunjuk. Jadi satu aja? Iya. Salah satu? Ibu aja. Oke. Ibu mewakili Bapak. Oke, sip. Jadi ngomongin jodoh gitu ya atau hidup pernikahan, pasangan, yang pasti pertama kita harus libatkan Tuhan di dalamnya gitu. Ketika kita ada bersama, lalu menjalani bersama, ada campur tangan Tuhan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya dari semua yang kita bicarakan, kalau menurut saya sih kata kuncinya itu berproses tadi sih gitu. Apakah itu bagian dari ketika kita bicara komitmen, apakah itu ketika bicara mengatasi menyikapi kelebihan dan kekurangan gitu ya, atau ketika kita sepakat untuk bersama, semuanya sih kata kuncinya kalau menurut saya ya gitu, kami gitu. Itu berarti ya menjalani proses gitu. Karena kita bukan dua orang yang sama gitu ya, tapi betul. Dari dua orang yang berbeda lalu kemudian ada bersama di tempat yang sama, situasi yang sama. Tapi ketika kita bersama pun kita nggak selalu ada bersama kan gitu. Nah untuk semuanya itu butuh proses gitu, saling mengerti, saling memahami dan seterusnya gitu ya. Dan ya itu bagian dari proses. Itu sih Kak Grace. Wah, terima kasih banyak Ibu Pendeta untuk closing statement-nya. Jadi teman-teman itu tadi topik pembicaraan kita mengenai berjodoh dan kata kuncinya adalah berproses. Jadi buat teman-teman Sobat Immanuel yang mungkin saat ini lagi struggle dengan komitmen mungkin ya dengan siapa proses tuh? Enggak Pak, saya sih nggak struggle Pak. Nggak tahu maksudnya. Itu mungkin melalui podcast ini bisa menjadi sebuah platform sharing buat Sobat Immanuel dimanapun Sobat Immanuel mendengarkan dan juga berada, biar apapun yang boleh disampaikan melalui podcast ini kiranya juga boleh
memberikan penguatan juga mungkin ya untuk Sobat Immanuel. Oke, Sobat Immanuel, sepertinya cukup di sini pembahasan kita. Semoga di episode-episode selanjutnya akan ada banyak topik mengenai hubungan mungkin ya, entah itu mencari jodoh, berjodoh atau proses lain-lainnya yang bisa kita bahas. Terima kasih untuk Pendeta Ruben Abraham Persang. Salah kebalik ya Pak. Abraham Ruben. Maafin. Untuk kesediaannya dan juga Ibu Pendeta Lia, terima kasih untuk sharingnya, untuk pengalaman yang udah diberikan ke kita semua. Biarlah bisa kita jadi pelajaran. Mungkin sampai di sini podcast kita. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Basa Basi Immanuel, Bahasana Bahas ini di Immanuel, yang akan tayang di setiap akhir bulan di hari Selasa jam 7 malam. Dan dengerin terus. Mungkin yang belum dengerin episode sebelumnya boleh didengerin. Kita tayang di platform Spotify dan juga YouTube channelnya GPIB Immanuel Jakarta. Jadi sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Untuk mau ucapin terima kasih dulu dong buat tim belakang layar. Tepuk tangannya ada, banyak, ada 5.000 orang. Terima kasih dan sampai bertemu lagi Sobat Immanuel.